Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam koncone MK. Kembali lagi dengan kita di Misteri Kejawen. Pada kesempatan malam hari ini saya ditemani dengan rekan saya, yaitu Kak Ling. Nah, halo. Di sini kita akan menemui nanti dengan Mbah Nur Selo. Nah, beliau di sini bercerita apa nanti sobat dari MK silahkan simak, dan banyak hal mistis ya pastinya yang akan diungkap oleh Mbah Nur Selo sendiri. Nah, jadi teman-teman kalau untuk Mbah Nur Selo sih nggak habis cerita ya. Jadi beliau tuh punya banyak pengalaman tentang dunia mistis gitu. Yeah. Dan itu pengalamannya tuh nggak biasa-biasa gitu Mas Fen. Yeah, jadi banyak pengalaman yang mesti nanti ada apa-apa gitu. Yeah, kayaknya penuh misteri pastinya. Penuh misteri ya. Gitu ya. Nah, akan tetapi sebelum kita menemui Mbah Nur Selo, koncone MK, silahkan tekan like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tetap video kita muncul di beranda kalian. Nah, dan mohon disimak dari awal sampai akhir ya teman-teman. Terima kasih. Nah, dan buat teman-teman semua jangan lupa ya untuk terus konsumsi teh hitam dari Hananti. Jadi ini antioksidannya sangat tinggi, terbuat dari teh hitam plus paduan dari teh hitam dan teh putih. Jadi ini bagus banget diminum, cukup sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Ini bisa untuk mengobati segala keluhan kita karena ini mengandung antioksidannya sangat tinggi. Jadi konsumsi teh pakai mereknya Hananti. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor Mbah Nur Selo. Ketemu dengan Mbah Nur Selo. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Pada malam hari ini kita akan menceritakan kisah apa Mbah yang akan dibahas? Nanti saya menceritakan pengalaman saya ketemu dengan guru saya, yaitu yang berasal dari dalam kubur.
nih. Dari temanya saja sudah lumayan ini ya, bikin tegang gitu. Dan sesuai dengan temanya, ini kita berada di lokasi makam, yaitu makam tua sekali ya teman-teman. Jadi kondisi pada malam hari ini cukup mencekram juga, ditemani dengan Mbah Nurselo dan tim dari Misteri Kejawen. Nah, ini langsung kita ke narasumber, yaitu Mbah Nurselo. Monggo Mbah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma lakal hamdu wa minkal baruju wa lakal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para semua mbak-mbak dan kakak kanu, adik-adik semua, ini saya mau menceritakan pengalaman saya dulu ya. Jadi kalau tidak salah itu tahun 1989. Nah, tapi gini, masih berguru gitu nggak? iya itu, jadi saya itu mulai dari 77 Mbak. Tapi gini Mbak, ini saya ceritakan pertama-tamanya kita ketemu dengan ustadz saya gini Mbak ya. Waktu itu saya itu diperintahkan oleh ustadz saya, yaitu saya untuk berjalan mau mencari yaitu masjid atau musola itu yang tempatnya yaitu di utara jalan dan timur jalan Mbak. Setelah itu saya itu kalau tidak salah itu tahun berapa itu 1982. Nah, setelah itu saya jalani Mbak. Jadi saya berjalan. Dan setelah kita berjalan, kira-kira itu kalau dari rumah saya sampai pertama ketemu masjid yaitu di pinggir jalan itu, yaitu timur jalan, utara jalan, kira-kira hampir 8 kilo. Itu berjalan kaki gimana? 8 kilometer Mbak. Jadi setelah kita bertemu, saya isi silaturahim kepada Pak Yainya. Pak Yainya itu alhamdulillah Pak Yainya sudah tahu apa yang aku maksud. Nah, saya dipesan gini Mbak, saya mendapatkan ijazah juga dari Pak Yai itu tadi. Nah, saya dipesini gini, nak, kamu harus nanti setelah ini ada waktu kamu harus mencari yaitu Pak Yai yang lahir di dalam kubur. Nah, setelah kita jalani, akhirnya kita berjalan lagi Mbak. Berjalan ini saya cuplek aja Mbak, sampai itu jauhnya jadi 2 hari 1 malam itu terakhir itu di Wulingi Blitar. Sampai di sana Mbak. Jadi masalahnya kok sampai segitu berjalan aja, karena kan setiap ada musola atau masjid itu yang timur jalan, utara jalan itu kita harus mampir gitu. Nah, jadi kita harus sholat di situ, gimana saran. Tapi anehnya Mbak, ini ada yang memberi saran kepada saya itu. Jadi pertama dari Pak Yai itu tadi, yang kedua, yang terakhir di Wulingi Blitar. Nah, setelah saya di Wulingi Blitar itu ya agak lama Mbak, masalah di sana saya mulai asar ya Mbak ya. Asar saya dijamu Mbak, dijamu baik. Beliau mempunyai anak perempuan.
Ya sangat cantik Mbak ya. Itu kita dijamu, setelah itu kita harus disuruh menginap. Disuruh menginap, saya diberi amanah lagi gitu loh Mbak. Iya, amanahnya gimana Mbak? Amanahnya juga sama dengan Pak Yai yang pertama kita temui. Kamu nanti kalau seandainya sudah ada kesempatan atau waktu, harus kamu mencari yaitu Pak Yai yang lahirnya di dalam kubur. Namanya kalau dulunya beranak dalam kubur gitu loh Mbak. Dan sampai saat ini Pak Yai itu masih? Ya sudah, tidak ada semua sudah. Gini, anehnya gini ya Mbak ya. Jadi setelah kita ini diulingi, jangka beberapa tahun, kalau tidak salah itu kita ke Melingi itu saya ingin membuktikan, masalahnya kita ingin membuktikan Mbak, ternyata di situ tidak ada musola ataupun masjid, itu karangan Suwung, kanan di situ. Loh, terus yang menemui saya itu siapa? Saya itu bingung gitu lah Mbak. Tapi saya amanah apa yang telah diberikan itu ya saya laksanakan Mbak gitu. Nah, kalau dari desa saya ternyata kan alamatnya sudah diberi, alamatnya sampai desanya itu lah. Kalau dari desa saya dulu sampai ke Pak Yai beranak dalam kubur itu kira-kira 15 km atau ya kurang lebihnya 15 km lah gitu Mbak. Nah, tapi itu jangka waktu panjang Mbak. Masalah apa? Saya dulu tuh belum punya kendaraan. Ya kalau dulu itu naik sepeda ya bisa Mbak. Tapi setelah tahun 89 saya punya kendaraan, yaitu sepeda motor, yaitu dulunya itu kalau enggak salah itu A6 Suzuki. Tuh. Setelah itu akhirnya saya datangin Mbak. Pertama saya datang pagi, itu saya ditolak. Tapi yang menolak itu bukan dia tuh, beliaunya menolak, enggak. Kamu kalau ke sini itu kalau bisa di atas jam 9. Masalah di sana itu juga tamu-tamu gitu loh Mbak, istilahnya ya mencari obat atau seperti tabib gitu loh di situ tuh. Tapi saya yang membilangin itu bukan siapa tapi pamannya dari beliaunya Yai itu tadi. Gitu. Setelah beberapa hari lagi, akhirnya saya dari rumah itu berangkat jam setengah 9 dari sana, dari jam 9 kurang lebihnya. Setelah akhirnya saya dimasukkan ke rumahnya. Nah, jadi ada orang 3, saya, pamannya, dan dengan Pak Yainya itu. Maksudnya pamannya Pak Yai tadi yang lahir jadi dari alam kubur, dalam kubur itu tadi gitu loh. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol bahwa beliau ini kan orangnya kan hitam, ya sudah tua Mbak, memang orangnya hitam Mbak. Nah, ternyata beliau menceritakan tapi tidak banyak, tapi yang menceritakan bahwa justru pamannya itu tadi diceritakan kepada saya. Bagaimana ceritanya? Nah, itu Mbak. Waktu adiknya atau ibunya Pak Yai itu tadi itu hamil kurang lebihnya 9 bulan Mbak. Beliaunya meninggal. Nah, setelah beliaunya meninggal itu ya dulunya mungkin dokter belum mempunyai gimana ya Mbak ya. Oh, itu harus dioperasi atau gimana, itu tidak ada, langsung dikubur gitu Mbak. Setelah dikubur ternyata
jangka beberapa hari atau mungkin bulan, ceritanya kan gitu. Ada seorang anak itu suaranya dari kuburan itu tadi. Suaranya? Iya, menangis. Setelah menangis, tapi pamannya itu tahu bahwa itu adalah keponakannya, gitu loh Mbak. Tapi dengan beliau ini dibiarkan, gitu. Tapi orang-orang itu siapa itu kan gitu. Setelah itu ya mulai dari TK, mamanya umur istilahnya 5 tahun. 5 tahun. Itu beliau ini ya seperti sekolah TK gitu tuh Mbak. Tapi tidak ada yang tahu dia itu ikut sekolah di TK. Nggak kasat mata gitu? Ya enggak kasat Mbak. Ya. Nah, tapi kenapa kalau dia tuh pulang kadangkala itu banyak yang tahu kalau anak-anak yang masih kecil. Waktu pulangnya tahu gitu. Tapi hilangnya itu pasti di depannya kuburan itu tadi gitu loh. Tapi Pak Liknya itu tahulah. Saya itu bertanya saya gini, Pak Yai, saya mohon maaf sebelumnya. Terus mulai dari lahir sampai umur berapa itu yang menyusui siapa kan gitu kan, pantas saya kan kayak gitu. Oh gitu. Akhirnya Pak Yainya sendiri yang menjawab, saya tetap disusui oleh orang tua saya sendiri gitu. Tapi setelah saya itu dari TK saya sudah berjalan, saya disuruh mencari makan sendiri. Ibunya sudah istilah umpama orang itu sudah menghilang lah gitu loh Mbak. Anak itu tuh makannya itu dari mana gitu loh. Makanya ternyata beliau cerita makanya itu tadi ke rumah ayahnya, kadangkala ke neneknya, juga ke pamannya itu. Tapi pamannya tahu kalau bahwa itu keponakannya, tapi mulai dari bapaknya sampai saudaranya ibunya tadi dan nenek nggak tahu bahwa kalau ada seorang yang makan di situ. Nah, itu ceritanya gitu Mbak. Setelah umur 4 tahun umur sekolah SD sekolah 4 SD sudah kelas 4 Mbak. Nah, dikarenakan beliau ini itu pamannya itu orangnya Pak Yai juga memang orangnya saya akoni istimewa. Dikarenakan dia juga kasihan kepada keponakan tadi. Akhirnya mau tidak mau Pak Yai itu tadi berpuasa untuk menangkap yaitu keponakannya tadi. Alhamdulillah berhasil. Nah, setelah berhasil ya jadi itu ya hibah Mbak, karena kan hitam Mbak orang. Setelah itu saya diceritain itu sampai beliau ini dewasa, akhirnya dewasa, beliaunya yaitu dinikahkan, tapi sayang dinikahkan, tapi sayangnya tidak punya keturunan. Nah, gitu. Nah, terus saya itu bertanya lagi, terus selanjutnya gimana Pak Yai? Ya itu tadi, cuman saya menunggu orang atau pemuda atau yang kayak mana yang akan saya izazahi, yaitu apa yang telah aku dapatkan. Nah, itu setelah itu saya pertama itu jadi gini Mbak ya, saya diizazahi yaitu 1 itu pertamanya Mbak, pertamanya saya itu diberi yaitu ingin mendapatkan ilmu lazuni dari Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Ada Mbak, gitu. Kalau ingin mendapatkan ilmu lazuni dari Kanjeng Nabi Khidir, 1, dan keduanya saya juga diberi kalau kamu ingin ketemu Kanjeng Nabi Khidir, caranya gini, doanya ini gitu Mbak. Itu pertama. Nah, setelah
jangka beberapa bulan lagi. Tapi saya belum menjalani Mbak, masalahnya juga yo kalau kita katakan berat yo kalau dari rumah saya kalau seandainya ke sungai besar kan jauh tuh Mbak, kan gitu. Kira-kira ya 4 kilo sampai 4 kiloan lah. Berarti 5 kilo lah. syarat pertama itu harus di pinggir laut atau di pinggir sungai yang besar seperti Berantas gitu loh Mas. Untuk syarat pertama ya. Ya mulai dari saya mendapatkan ilmu laduni dan kita ingin bertemu Kanjeng Nabi Khidir, harus syaratnya gitu. Dan kedua, setelah kita ini beberapa bulan lagi, saya sering kadang 1 bulan ini sudah 3 kali 4 kali ke sana. Akhirnya saya diberi yaitu ijazah lagi. Kalau kamu ingin ketemu rajanya jin yang menunggu syariat atau kuburannya dari Syekh Abdul Qadir Jailani, saya diijazah lagi itu. Itu raja jin Mas. Raja jin. Ya saya setelah itu diberi lagi, jadi jangkanya itu ya agak panjang-panjang Mas di dalam ijazah saya tuh. Kamu sudah jalani belum Mbak Yai? Saya belum sempat itu. Setelah gitu ya saya diberi lagi. Saya diberi ijazah lagi yaitu ini cara untuk mendatangkan Ratu Jin. Ratu Jin itu siapa? Nah, saya itu bertanya. Ya beliaunya mengatakan tahu benar dan tidaknya saya itu ndak Mas ya. Jadi itu Ratu Jin itu yaitu Belgis gitu katanya. Belgis ya. Ratu Belgis. Setelah itu saya ditanya lagi, kamu sudah jalani belum Mbak Yai? Memang saya belum saya berani menjalani. Itu setelah kita berapa hampir, jadi ijazah ini sangat berguna semua Mas sebenarnya. Cuma itu ya kita lakunya atau perjalanannya itu sangat berat. Nah setelah kita ini yaitu saya diberi lagi yaitu kalau kamu ingin menemui yaitu orang alim atau waliullah, doanya ini gitu lagi. Itu beneran ya Mbak? Iya bener Mbak itu Mbak. Dan itu Anda jalankan Mbak? Nah nanti Mbak Mas ya nanti ya itu lah. Saya ditanya belum, saya jadi ditanya lagi kepada Pak Yai ini belum ya Yai. Oh belum. Nah, terus kapan kamu ingin mencoba dari ijazah dari saya kan gitu. Nah, ya nanti kalau kita sudah ada waktu kesempatan atau istilahnya itu Mas ya, hati saya mantap. Nah, itu lah anehnya lagi gini Mas. Ya gini, kalau memang kamu belum bisa menjalani ini juga saya beri sistem untuk membuka alam kubur. Saya kaget gitu loh. Loh kok sampai segini? Nah gitu. Nah, saya diberi saya tapi itu juga berat Mas, bener. Nah, berat lakonnya ya? Iya berat lakonnya Mbak lah. Setelah kita berjalan lagi sebenarnya banyak. Nah yang saya sampai sekarang itu gini ya Mas ya. Yang terakhir itu pesannya kan gini. Ini kamu saya ijazah yang terakhir. Kalau kamu ingin mengetahui yaitu siksa kubur siapapun atau orang tuamu atau saudaramu atau orang lain, ini caranya. Nah setelah gitu saya tuh istilahnya kalau kita ketakutan seperti ketakutan kok ada doanya gitu loh. Nah setelah itu saya kalau tidak salah itu saya mau nikah tahun 92 Mas. Mau nikah saya sekali lagi
saya itu diberi hidayah itu ya alhamdulillah sampai sekarang itu saya kerjakan ya Mas ya. Iya. Jadi kamu saya beri yang terakhir istilahnya yaitu seandainya kamu ini amalkan benar istiqomah, insya Allah kamu akan tahu apa yang telah akan terjadi kan gitu. Setelah yang akan terjadi ke depannya gitu. Gitu Mas. Masalahnya gini Mas ya. Saya itu gini, waktu saya mau pulang, saya ini diberhentikan jangan pulang dulu. Kan gitu. Loh, ada apa Pak Yai? Ya, udahlah bentar lagi aja. Nah, ternyata Mas di pertigaan jalan itu ada kecelakaan yang sangat dasar Mas. Gitu. Memakan kapan nggak Bang? Yo, hancuran semua yang meninggal Mbak itu Mbak. Masalahnya apa? Satu kedulunya tuh kalau tidak salah itu apa ya? Kuning. AIS itu loh, bukan itu pribadi Mas. AIS, AIS L300 itu loh Mas. Seperti itu loh. 300 ini. Jadi itu semua hancur Mas itu. Karena kan apa itu musuhnya itu kan apa itu truk gitu loh Mas ini. Itu wow ini dah jadi saya dindikan itu maksudnya ini tuh ya itu kelihatan kalau ya Mas ya kalau ada tanda di perempatan jalan atau di pertigaan jalan atau di jalan maksudnya di jalan terus gitu Mas. Jalan ada panjang gitu ya. Ada Mas ya, ada apa itu? Ada tanda ping ya Mas ya. Silang. Tanda silang, tapi itu ada hurufnya Mas, gitu loh. Ada huruf. Jadi silang gini, atas itu ada hurufnya itu kalau tidak salah dulu kap. Kaf Ya. gitu ya. Kap, Mbak. Kap yang bawah sini kalau dilihat-lihat itu kecelakaan besar atau tidak, ternyata beliaunya yang menandai gitu, Mas. Jadi seluruh istilahnya seluruh karesidenan beliau ini tuh anehnya kan di situ Mas. Nah setelah apa itu ya, seandainya kita dipikir secara logika kan enggak masuk akal gitu loh Mas. Iya. Dan gitu. Iya Mas. Lah setelah kita diberi izaya yang itu tadi saya ya kalau kita istiqomah benar insya Allah lah Mas, itu Allah akan menunjukkan apa yang telah kita ketahui itu loh Mas. Tahun itu saya nyata banyak oleh saksi Mas, waktu kejadian yaitu COVID yang pertama, corona yang pertama itu sebenarnya tahun 2004 Pak SBY mau jadi presiden Mas. Nah itu terjadinya yaitu di tanah seberang, maksudnya tanah seberang mana Mas? Sumatera gitu loh Mbak. Gitu lah terjadi tsunami di Aceh. Oh, kejadian untuk bencana alam pertama. Bencana alam, alhamdulillah saya itu sebenarnya saya itu bukan saya inginan enggak Mas. Saya jadi hanya apakah benar gitu loh. Maksudnya kan gitu. Penasaran ternyata itu benar. Itu jelas itu, jadi bukan saya kok saya simpan sendiri enggak. Saya bilangin dengan teman-teman saya, termasuk kakak saya juga. Sebelum kejadian. Belum jadi jaraknya itu hampir 3 bulan Mas. Berarti sebelum kejadian bencana alam Aceh itu 3 bulan itu Allah sudah memberi tanda-tanda gitu loh Mas. Petunjuk lah. Petunjuk. Gitu akhirnya setelah itu tuh teman-teman nih setiap bulan suro itu tanya, wah ada apa itu. Nah akhirnya karena kan saya takut sendiri Mas, terus terang takut Mas. Tahu kejadian mulai dari Aceh, gempa Jogja,
tahun berapa gempa Jogja? Gempa Jogja itu kalau enggak salah tahun berapa ya Mas? 2006 atau 2007 ya Mas itu. Itu enggak lama kok Kang. Terus berarti kejadian setelah Aceh, Jogja, Jogja terus mana itu Sidoarjo itu lumpur Lapindo. Itu sampai saya itu dengan istri saya itu ya apa ya, saya itu mengatakan ada gunung meletus di Sidoarjo. Loh, di sana itu tidak ada gunung. Nah, sampai kita ini apa udur-uduran gitu loh Mas. Berdebat. Berdebat ya bener itu banyak teman-teman. Iya pasti. Ternyata iya secara apa? Cara logikanya memang nggak ada gunung tuh Mas kan di situ. Ya, tapi kok bisa meletus? Meletus kan, ternyata Lapindo itu. Akhirnya karena saya ketakutan Mas, akhirnya saya tutup itu, saya tidak mau menjalani lagi ya. Itu. Nah setelah kita ini hati saya ini gimana ya Mas ya? Gelisah. Ya gelisah Mbak. Setelah sekarang kejadian mulai tahun 2000 ya saya anggap sampai mulai dari 2007 2008 itu saya tutup Mak. Oh, saya tutup sampai kenapa? Saya itu hati saya itu kentek lagi gitu loh Mas. Nah, aku kalau enggak salah apa itu corona pertama itu ya tahun berapa? 2019 ya. 19 atau 20? Ya kurang lebih antara itu ya, itu akhirnya kita jalani lagi Mas itu Mas. Kenapa saya kok hati saya kok udah enak gitu loh Masnya. Itu setelah itu akhirnya teman-teman saya bilangin itu nanti Indonesia akan se-Asia hancur, banyak korban. Ternyata apa? Corona itu. Corona. Ya mungkin apa teman-teman, saya perkiraan saya bahwa petunjuk itu kan se-Asia toh Mas, kan gitu. Nah, ternyata yang kena itu kan Asia dulu, kan Cina, kan gitu. Kan gitu. Awal kali. Nah, setelah itu, kenapa saya ingin menjalani lagi gitu loh Mas. Saya sebenarnya takut Mas gitu loh Mas. Nah, takut. Mungkin teman-teman dulu ada yang saya ajak yang corona kedua di kuburan. Kuburan mana nih? Kuburan Jaraan Mbak. Oh. Itu kuburan desa Jaraan. Nah itu akan lebih dahsyat lagi, tapi Indonesia kan gitu. Pada saat mendapatkan petunjuk Selo meditasi di kuburan Jaraan itu. Meditasi di kuburan Jaraan mungkin kayak banyak kok Mas, ada orang kalau 5 lebih kok Mas itu ya. Berarti petunjuknya itu dapatnya pada saat ya enggak, sebenarnya gini Mas, petunjuknya tetap dari rumah Mas. Cuman di situ tuh saya itu hanya untuk apa ya, menyenangkan teman-teman gitu loh Mas. Gitu loh Mas. Itu dikarenakan saya kejadian itu sekarang terus terang Mas, saya tutup Mas itu. Makanya barang siapa yang ingin oke silakan kalau ingin mengamalkan. Tapi itu nanti saja kan gitu Mas. Kalau yang saya amalkan sekarang ini ya alhamdulillah itu ya, kalau kita lihat dari sisi banyak kita nih ya gimana ya Mas ya. Kadang orang itu banyak orang yang bertanya apa itu utang orang tua saya itu udah lama sakit kok enggak gini-gini ya gitu, yang sampai sekarang alhamdulillah tetap saya itu banyak pertanyaan biasanya kalau orang-orang itu kalau orang yang sakit usianya sudah tua tidak meninggal kenapa gitu. Pasti kan ya khususnya untuk masyarakat Jawa itu kan ya banyak bertanya-tanya, mungkin ya ada pegangan atau Mas kan kadang gitu, ya kadang-kadang makanya dari itu sulit Mas meninggal kan gitu. Itu karena apa? Karena dia faktor. mempunyai ilmu, apa karena dia itu susu, atau karena dia itu mempunyai pegangan kan gitu tuh Mas. Cara untuk menghilangkan itulah yang paling sulit gitu Mas. Mungkin Mbah Nur ada tips untuk menghilangkan gitu? Mungkin ada tips buat teman-teman yang di rumah mungkin. Gimana Mas? Buat menghilangkan itu? Menghilangkan itu loh, seperti pegangan yang
di mana itu bisa mempersulit untuk Gini Mas ya, orang meninggal. makanya dari itu gini Mas. Kalau ingin dalam hal untuk Pelunturan. kita, melunturan itu bukan semudah apa yang kita bayangkan Mas. Masalahnya harus kita tahu soal dan persoalannya Mas. Kan gitu. Dalam hal Seumpamanya seandainya gini Mas ya, waktu umpamanya beliau itu mengamalkan ilmu apa, nah itu dulunya itu dia itu tebusannya apa, itu hal yang paling sulit kan itu. Perjanjiannya, oh kamu susuk, kamu dulu itu perjanjiannya apa, kan gitu tuh Mas ya. Itu yang paling sulit kan mencari itu tuh Mas. Iya. Itu makanya barang siapa aja lah itu nanti kalau kita ini dibahas lain kali aja ya Mas. Itu masalahnya apa ya, itu sangat sakral Mas. Perjalanan itu bukan semudah apa yang kita bayangkan. Itu satu harus benar-benar istiqomah Mas, bener itu. Kalau kita ini enggak, istilahnya pikiran kita tidak fokus Allah, ya bukan kita pamer enggak Mas. Iya. Yang jelas kemarin ya kalau enggak saya 10 harian untuk belum ada ya kemarin aja ada orang begitu. Aduh kalau kita ini ketemu tamu yang gitu Mas, pusing Mas sebenarnya. Bener itu Mas. Soalnya tanggung jawab itu loh. Iya masalah kita ini gini loh Mas, yang jelas tanggung jawabnya, kalau kita tanggung jawab ini enggak ada tanggung jawab Mas sebenarnya kan gitu. Tapi untuk mengorek itu loh Mas yang paling sulit awet deh kita ini dari apa ya, nah, gitu loh Mas, itu loh mengorek di dalam perjanjiannya itu tadi loh Mas. Iya. Nah, itu makanya dari itu makanya selama sekarang pun itu istilahnya ya maaf ya Mas, itu memang untuk kebutuhan apa ya Mas ya, setiap hari orang atau gimana gitu, memang alhamdulillah saya itu ijazah yang saya tetap yang saya pakai itu tuh Mas. Dari ijazah semua yang diberikan oleh Bapak Kiai jenengan itu kan ada yang dipakai ya Mbah ya, ada yang tidak. Mungkin dari semuanya itu yang dipakai dari mananya Mbah? Maksudnya mungkin dari awal ijazah sampai step by step itu loh. Gini Mas, yang kalau saya Mas itu kalau yang saya makan tadi saya bilang ini Mas ya, kita yang pakai itu yang dibutuhkan orang, gitu loh Mas. Jadi sesuai keinginan orang. Saya gini Mas ya, ini ya maaf ya, saya itu pernah ingin istilahnya ya Mbak ya, saya tuh ingin ijazah dari Pak Yai yang lahir dalam kubur itu tadi ya Mas. Itu saya terapkan itu pernah Mas. Jadi gini, waktu itu saya itu jaroh dengan teman saya itu ya maaf orang santri tapi dengan saya itu alirannya lain, saya dari ya maaf loh ini bukan saya kan orang itu, dia kan bukan kan gitu loh Mas. Nah, itu apakah itu bisa kan gitu Mas ya? Oh dia tidak yakin lah, tidak yakin lah oh masa ya bisa ya. Akhirnya beliau ini mengajak saya ke Stono Gedong Mas. Oh di pemakamannya bukan ya Mbak Basil. Nah, akhirnya iya oke lah, saya diajak ke sana. Saya ingin bener Mas itu. Jadi sebelum saya tapi itu tadi mengajaknya itu saya enggak begitu harus enggak ya, nanti 3 hari lagi aja Pak, kalau saya sudah apa itu hati saya sebenarnya bukan masalah plohnya enggak Mas, itu menjalani gitu loh Mas. Nah setelah begitu benar akhirnya jangka 3 hari saya oke Mas Said. Nah, akhirnya saya diajak sana, akhirnya ternyata alhamdulillah Mas saya buktikan Mas, yaitu jadi kita alhamdulillah bertemu Mas istilahnya dengan orang soleh itu memang ya Masya Allah Mas, sinarnya bukan main Mas. Nah akhirnya beliau itu berpesan dengan saya,
nak kamu nanti kalau pulang itu nanti bilangin koncomu, temanmu, itu nanti akan ada terjadi. Loh, saya kaget terjadi apa, Mbak Wali? Udahlah itu nanti yang tahu kamu sendiri, nanti bilangin aja. Itu setelah saya itu pulang Mas, dipulang dari dari Mbak Wali, itu kan kita ke selatan sedikit Mas ya, ke timur kan gitu. Lah belalah Mas, tanya temanku itu, Mas saya kira-kira ada apa ya, itu Mas kira-kira ada apa kok gitu. Gini Pak ya, maaf ya, itu nanti kita sebelum dari pintu masuk itu sampean mendapatkan telepon. Ternyata itu benar Mas itu. Nah, kita mau keluar dari pintu masuknya itu Mas, beliaunya mendapatkan telepon dari adiknya Mas, bahwa beliau adiknya itu dihapus itu, kalau bahasanya apa itu, ketipu, yaitu dulunya itu kalau enggak salah itu apa ya Mas ya, emas itu lah Mas, apa itu gold coin. Gold coin dia itu menanggung orang 7, berarti jumlahnya 70 juta. Kalau dia besok tidak bisa mengembalikan uang itu, bahwa mau dipenjarakan, dia tuh kaget Mas. Jadi ini Mas hasilnya, iya. Nah, tergantung sampean Pak. Itu nanti kamu bertanggung jawab dengan adikmu. Masalahnya terus terang teman saya itu kaya Mas, gitu lah. Nah, kalau kamu itu tega dengan adikmu ya, setelah adiknya menangis menelpon itu, ibunya sendiri menelpon, kalau kamu enggak, kamu tolong ya, kamu jangan pulang. Kan bingung kok teman saya itu Mas. Iya. Kan bingungnya kan kalau uang ada Mas, pasti insya Allah ada. Tapi kan beliau itu kan punya istri loh Mas kan. Iya. Akhirnya minta saran, gini aja loh Pak. Kalau kamu ingin menolong adikmu ya, kalau bisa jangan diberitahu istrimu. Silent ya. Gitu. Jadi ya akhirnya ya itu. Lah itu masih di perjalanan loh Mbak. Tuh, ya itu. Ya satu kali itu loh Mas saya. Jadi, dan keduanya tahun berapa ya Mas ya, kalau ya, saya ingin puasa gitu Mas ya. Saya ingin mengetahui orang tua saya sendiri, alhamdulillah istilahnya ya, kalau dikatakan itu ya aman ya aman, makanya dari itulah Mas, sedikit banyak kalau kita ini, pesan saya ya, biarpun orang sudah meninggal, kalau bisa kita harus wajib bersedekah untuk nama orang tua kita yang sudah meninggal. Itu manfaatnya untuk istilahnya untuk mengurangi dosa toh Mas. Oh iya. Itu ya, mengurangi dosanya ya Mas. Itu nah Mas. Insya Allah Mas, setelah kamu sedekah ikut satu dengan anak yatim piatu untuk memperbaiki musola atau masjid itu. Mas. Apa itu? Biarlah. Ya mungkin mengetahui. Ada tambahan lagi. Ya gitu aja Mas. Pokoknya pesan saya yaitu tadi Mas. Kalau seandainya kita mempunyai orang tua, kalau kita mempunyai rezeki sedikit banyaknya ya, tolonglah bersedekahlah. Atas namakan orang tua kita, biar orang tua kita ini tidak berbeban terlalu banyak gitu loh Mas. Selain itu kalau doa yang bagus untuk orang tua itu didoakan apa Mbah? Ya kita kalau lagi kalau bisa
gini Mas ya, satu ya kita ini harus dikhususkan kepada orang tua kita sendiri, dan kedua surat ikhlas yang diperbanyak membaca surat ikhlas bagi yang sudah meninggal. ya, kedua sholawat, itu yang paling penting Mas. Sedekah dinamakan orang tua. Orang tua mendapatkan apa itu pahala, kita juga mendapatkan pahala gitu loh Mas. Oh iya. Jadi itulah teman-teman. Itulah kalau menurut saya loh Mas. Kalau Ya. orang lain saya enggak tahu loh Mas gitu Ya, loh. pastinya juga apa yang disampaikan Mbah Nur Selo ini baik, pasti juga teman-teman dari MK, konco-konco dari MK juga menerima dengan baik Perselo seperti itu. Nah, teman-teman dari Misteri Kejawen, Kita sudah di penghujung acara, jadi kalau saya pribadi sih mendengarkan itu kayaknya nggak ada tambahan karena sudah dijelaskan secara gamblang gitu tadi penjelasannya. Kalau Mas Wenda itu sendiri gimana? jadi alhamdulillah banyak manfaat yang di sini kita petik ya teman-teman. Segala sesuatu apa yang Anda amalkan itu baik-baik semuanya. Ya teman-teman. istilahnya sudah sodakonya itu ya itu tadi lah Mas. Ya satu Terus- request atau seberapa kemampuan kita gitu Iya, aja Mas. Jangan itu- memaksakan diri loh ya Mas. Ya. Itu baik teman-teman. Jadi berapapun uang yang Anda dapatkan, Yang penting ikhlas. sedikit sisakan untuk sodakoh pada anak yatim atas nama, ya kalau mungkin ya teman-teman punya orang tua yang sudah meninggal, itu atas namakan orang tua Anda itu, karena kita yang hidup di dunia ini ya bisanya hanya mendoakan. Nah, membantu dengan cara mendoakan, memberikan sedekah atas nama orang tua itu juga dalam amalan dan ajaran yang baik untuk agama Muslim seperti itu, teman-teman. Nah, dan di sini dari Misteri Kejawen, teman-teman dari Misteri Kejawen tetap tonton kita dari awal sampai akhir ya teman-teman, agar kita juga semakin berkembang. Dan jangan lupa like, comment, subscribe karena kita sangat membutuhkan support kalian. Tanpa kalian kita juga tidak menjadi apa-apa, teman-teman. Ini tetap kita tunggu cara mengkritiknya. Teman-teman boleh komen dan atau mungkin kalau ada masukan atau mungkin bisa langsung chat ke admin kita. Oke, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.